Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Indah Agustina, NPM 2022010028. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok saya, kelompok 2, ingin menyampaikan hasil diskusi CBL endokrin dari kelompok saya. Yang beranggotakan ada 11 orang. Yang pertama, Larasia Gloria Ayu Manila, NPM 2022010003. Yang kedua, Nuriana Arumaisyah, NPM 2022010004. Yang ketiga, Aldila Ayu Permatasari, NPM 2022010011. Yang keempat, Alvina Joganita, NPM 2022010012. Yang kelima, Angelina Gunawan, NPM 2022010016. Yang keenam, Anis Witriasari, NPM 2022010017. Yang ketujuh, Desi Dwi Wulandari, NPM 2022010027. Yang kedelapan, saya sendiri, Dewi Indah Agustina, NPM 2022010028. Yang kesembilan, Endang Muftiah, NPM 2022010035. Yang ke-10, Erdita Putriana, NPM 2022010036. Yang ke-11, Gandes Safitri, NPM 2022010047. Untuk kasusnya, seorang wanita berusia 52 tahun datang ke poliklinik Rumah Sakit Unjani dengan keluhan pusing dan lemas. Untuk data tambahannya, sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil, sering merasa haus, pemeriksaan gula darah sewaktu 358 GDL, pemeriksaan HbA1c 10,2%, sudah terdiagnosis DM atau diabetes mellitus semenjak 2 tahun yang lalu, berat badan 86 kg, tinggi badan 160 cm. Untuk pemeriksaan PTV, untuk tekanan darah 130/90 mmHg, nadi 88 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius. Pandangan kabur, melihat kejauhan sudah tidak jelas. Terdapat luka di pedis karena riwayat tertusuk duri, tetapi pasien tidak terasa kalau dirinya tertusuk duri. Dengan karakteristik merah 40%, kuning 60%, luas luka 7x3x1 cm. Terdapat discharge berupa nanah yang berbau. Setiap pagi masih suka mengkonsumsi teh manis, padahal anjuran dari dokter sebelumnya diminta untuk membatasi. Selanjutnya, keluarga mengatakan klien sering tidak mematuhi diet yang dianjurkan dari dokter. Klien sudah direspon Novorapid dari dokter, namun jadwalnya sering terlambat. Data fokusnya, yang pertama data objektif, yaitu pasien mengeluh pusing dan lemas. Yang kedua, pasien mengatakan sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil. Yang ketiga, pasien mengatakan sering merasa haus. Yang keempat, pasien mengatakan pandangan kabur, melihat kejauhan sudah tidak jelas. Yang kelima, pasien mengatakan setiap pagi masih suka mengkonsumsi teh manis. Keenam, keluarga pasien mengatakan pasien sering tidak mematuhi diet dari yang dianjurkan dokter. Untuk data subjektifnya, ada pemeriksaan gula darah sewaktu 358 GDL, pemeriksaan HbA1c 10,2%, berat badan 86 kg, tinggi badan 160 cm. Untuk pemeriksaan tekanan TTV, untuk tekanan darahnya 130/80 mmHg, nadi 88 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhunya 37,2 derajat Celcius. Selanjutnya, terdapat luka di pedis karena riwayat tertusuk duri, tetapi pasien tidak terasa kalau dirinya tertusuk duri, dengan karakteristik merah 40%, kuning 60%, luas luka 7x3x1 cm. Terdapat discharge berupa nanah berbau. Selanjutnya, klien sudah diresepkan Novorapid dari dokter, namun jadwalnya sering terlambat. Selanjutnya, untuk diagnosa keperawatan, kelompok kami mengambil 3 diagnosa. Yang pertama, ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan resistensi insulin ditandai dengan lelah, haus meningkat. Yang kedua, gangguan integritas kulit berhubungan dengan faktor mekanis ditandai dengan kerusakan jaringan, discharge nanah, dan berbau. Yang ketiga,
Resiko jatuh berhubungan dengan gangguan penglihatan ditandai dengan pandangan pasien kabur dan melihat kejauhan sudah tidak jelas. Untuk diagnosa keperawatan 1, yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan resistensi insulin ditandai dengan lelah, haus meningkat. Untuk keluaran keperawatannya, setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan kestabilan kadar glukosa darah membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, pusing dari cukup meningkat 2 menjadi cukup menurun 4. Yang kedua, lelah atau lesu dari cukup meningkat 2 menjadi cukup menurun 4. Yang ketiga, rasa haus dari cukup meningkat 2 menjadi cukup menurun 4. Yang keempat, kadar glukosa dalam darah dari cukup memburuk 2 menjadi cukup membaik 4. Selanjutnya, yang diagnosa keperawatan 1, untuk intervensi keperawatannya, kelompok kami mengambil manajemen hiperglikemia. Untuk observasinya, ada identifikasi kemungkinan penyebab hiperglikemia. Yang kedua, identifikasi situasi yang menyebabkan kebutuhan insulin meningkat, misalnya penyakit kambuhan. Yang ketiga, monitor kadar glukosa darah. Yang keempat, monitor tanda dan gejala hiperglikemia seperti poliuri, polidipsia, polifagia, kelemahan, malaisi, pandangan kabur, atau sakit kepala. Untuk terapeutiknya, yang pertama, berikan asupan cairan oral, konsultasi dengan medis jika tanda dan gejala hiperglikemia tetap ada atau memburuk. Ketiga, fasilitasi ambulasi jika ada hipotensi ortostatik. Untuk edukasinya, yang pertama, anjurkan olahraga saat kadar glukosa darah lebih dari 250 mg/dl. Yang kedua, anjurkan monitor kadar glukosa darah secara mandiri. Yang ketiga, anjurkan kepatuhan terhadap diet dan olahraga. Yang keempat, ajarkan pengelolaan diabetes seperti penggunaan insulin, obat oral, monitor asupan cairan, penggantian karbohidrat, dan bantuan profesional kesehatan. Dan untuk kolaborasi, yaitu yang pertama, kolaborasi pemberian insulin, kolaborasi pemberian cairan IV atau intravena, dan yang terakhir, kolaborasi pemberian kalium. Untuk diagnosa keperawatan 2, yaitu gangguan integritas kulit berhubungan dengan faktor mekanis ditandai dengan kerusakan jaringan, discharge, nanah, dan berbau. Untuk keluaran keperawatannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam, diharapkan integritas kulit dan jaringan didapatkan hasil meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, kerusakan jaringan dari cukup meningkat 2 menjadi cukup menurun 4. Yang kedua, kerusakan lapisan kulit dari yang cukup meningkat 2 menjadi cukup menurun 4. Yang ketiga, nyeri dari cukup meningkat 2 menjadi cukup menurun 4. Dan yang keempat, kemerahan dari cukup meningkat 2 menjadi cukup menurun 4. Selanjutnya, diagnosa keperawatan 2. Untuk intervensi keperawatannya, kelompok kami mengambil perawatan luka. Untuk observasi, yang pertama, monitor karakteristik luka seperti drainase, warna, ukuran, atau bau. Dan yang kedua, monitor tanda-tanda infeksi. Untuk terapeutiknya, yang pertama, bersihkan dengan cairan NaCl atau pembersih non-toksik sesuai kebutuhan. Yang kedua, bersihkan jaringan nekrotik. Yang ketiga, berikan salep yang sesuai di kulit atau lesi atau luka jika perlu. Yang keempat, pasang balutan sesuai jenis luka. Yang kelima, pertahankan teknik steril saat perawatan luka. Keenam, ganti balutan sesuai jumlah eksudat dan drainase. Yang ketujuh, jadwalkan perubahan posisi setiap 2 jam atau sesuai kondisi pasien. Untuk edukasi, yang pertama, jelaskan tanda dan gejala infeksi. Yang kedua, anjurkan mengonsumsi makan tinggi kalium dan protein. Dan yang ketiga, ajarkan prosedur perawatan luka secara mandiri. Untuk kolaborasinya, yaitu kolaborasi prosedur debridement seperti enzimatik, biologis, mekanis, autolotik. Yang kedua, kolaborasi pemberian antibiotik. Untuk diagnosa keperawatan yang ketiga, yaitu resiko jatuh berhubungan dengan gangguan penglihatan ditandai dengan pandangan pasien kabur dan melihat kejauhan sudah tidak jelas. Untuk keluaran keperawatannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan fungsi sensori meningkat dengan kriteria hasil.
Yang pertama, ketajaman penglihatan dari cukup menurun 2 menjadi meningkat 5. Dan intervensi keperawatan, kelompok kami mengambil pencegahan jatuh. Untuk observasi, yang pertama identifikasi faktor risiko jatuh. Yang kedua, identifikasi faktor lingkungan yang meningkat risiko jatuh. Untuk terapeutiknya, yang pertama, orientasikan ruangan pada pasien dan keluarga. Kedua, atur tempat tidur mekanis pada posisi terendah. Dan yang ketiga, dekatkan bel pemanggil dalam jangkauan pasien. Untuk edukasi, yang pertama, anjurkan menggunakan alas kaki yang tidak licin. Yang kedua, anjurkan cara menggunakan bel pemanggil untuk memanggil perawat. Kesimpulan dari diskusi kelompok kami yaitu setelah dilakukan diskusi kolaboratif based learning atau CBL, didapatkan hasil bahwa kasus pasien dengan penyakit diabetes mellitus memiliki diagnosa pertama yaitu ketidakseimbangan kadar glukosa darah berhubungan dengan resistensi insulin ditandai dengan lelah, haus meningkat, dengan luaran kestabilan kadar glukosa darah dan intervensi manajemen hiperglikemia. Untuk diagnosa kedua yaitu gangguan integritas kulit berhubungan dengan faktor mekanis ditandai dengan kerusakan jaringan, discharge, danah, dan berbau, dengan luaran integritas kulit dan jaringan, dan intervensi perawatan luka. Untuk diagnosa ketiga yaitu resiko jatuh berhubungan dengan gangguan penglihatan ditandai dengan pandangan pasien kabur dan melihat kejauhan sudah tidak jelas, dengan luaran yaitu fungsi sensori, dan untuk intervensinya yaitu pencegahan jatuh. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.